Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa dinyalakan mikrofonnya karena kita mau doa sama-sama dulu ya. Kita baca Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Habis itu langsung Ustazah mulai ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Ustazah Anis di sini untuk mengikuti materi pelajaran pendidikan agama Islam ya. Ini hari pertama di semester 2. Masih semangat belajarnya meskipun di rumah saja? Masih tetap semangat ya, meskipun di rumah saja tapi tetap harus belajar yang semangat. Untuk mengikuti kegiatan pelajaran PAI hari ini jangan lupa disiapkan buku PAI-nya dulu, dibuka halaman 89. Nah, tentang apa itu? Siapa yang sudah buka bukunya? aku. Siap, tentang apa? Ayo. 89 dengan berperilaku baik. Nah, tentang apa teman-teman? Hati tentram dengan berperilaku baik. Iya, hati yang tentram dengan berperilaku yang baik. Nah, hari ini yang kita bahas perilakunya. Yang pertama kalian buka halaman selanjutnya yaitu halaman 90. Yang pertama tentang perilaku ikhlas. Oke? Berperilaku yang baik. Oke. Ustazah akan bagikan ininya. Sudah kelihatan semuanya? Sudah ya? Sudah. Ya, oke, dimatikan dulu mikrofonnya. Baik. Iya, tapi ada yang belum. Sebentar ya. Jangan dicoret-coret. Ustadz, ini dicoret ya apa ngapus Ustadz? Aduh lali aku Ustadz. Goro-goro gerokai. Dihapus dulu. Nanti kelihatan terus kan. Ini. Bon disable niku. Ya, alhamdulillah. Lali. Baik, anak-anak, hari ini kita belajar tentang hati yang tentram dengan berperilaku yang baik ya. Nah, perilaku baik yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama perilaku ikhlas, yang kedua yaitu memohon pertolongan. Nah, apakah sudah ada yang tahu apakah ikhlas itu? Arti ikhlas itu apa? Kalau belum tahu, mari kita simak.
Kalau menurut bahasa, ikhlas itu artinya murni, bersih, atau jernih, dan tidak tercampur sesuatu. Maksudnya itu ikhlas itu ya murni, bersih. Dia itu tidak mengharapkan apa-apa. Ikhlas itu kalau kita ngerjakan sesuatu tanpa mengharap imbalan apapun. Nah, pengertian ikhlas dalam perbuatan. Kalau dalam perbuatan, ikhlas itu artinya sebentar ya. Kenapa lagi, Us? Kenapa, Us? Sebentar ya. Kenapa, Us? Bentar. Oke. Oke. Enggak, ini ada sebentar, ada itu sponsor iklan. Oh, iklan. Ada iklan. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau dalam perbuatan, ikhlas itu ya adalah pembersihan perbuatan dari pamrih atau pujian manusia. Jadi kalau kalian melakukan misalnya memberi sesuatu pada orang lain, membantu teman, membantu orang tua itu tanpa mengharap imbalan, tanpa mengharap sesuatu misalnya pujian, mengharapkan misalnya balasan yang lebih baik. Kalau membantu teman, misalnya aku membantu temanku atau aku membantu orang tua membersihkan rumah atau menyapu atau membereskan tempat tidurku. Itu kalian lakukan dengan penuh ikhlas, tidak mengharapkan aku tak bersih-bersih kamarku biar dipuji orang tua, biar nanti uang sakuku ditambah. Tidak ada perasaan atau keinginan seperti itu, ya. Jika kalian melakukan perbuatan itu masih dengan harapan atau keinginan, oh aku melakukan ini biar nanti dapat ini, aku melakukan itu biar nanti dapat itu. Nah, kalau kalian masih seperti itu berarti itu namanya belum ikhlas, ya. Kalau ikhlas itu kita ngerjakan udah lupakan perbuatan baik kita. Kita melakukan perbuatan baik apapun, misalnya sholat, beribadah, itu kan niatnya hanya untuk Allah, bukan untuk misalnya aku tak sholat nanti biar ini tambah pahalanya, atau aku nanti biar masuk surga, seperti itu. Jangan seperti itu, tapi lebih ke lupakan saja. Saya mengerjakan ini ya karena Allah, untuk mengharap ridhonya Allah. Nah ini, jadi ikhlas secara umum artinya mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah untuk memperoleh ridhonya. Jadi perbuatan ikhlas itu kalian mengerjakan suatu kebaikan, semua kebaikan apapun itu bentuknya. Kebaikan kan banyak ya. Ada apa aja? Ada yang bisa nyebutkan? Ayo. Dinyalakan mikrofonnya boleh. Ada yang bisa nyebutkan kebaikan apa saja? Kebaikan banyak ya, tolong menolong sesama teman, sesama manusia, membantu fakir miskin, misalnya bersedekah, membantu orang tua, terus membantu teman dan sebagainya, ya. Bisa terdengar dengan jelas suaranya Ustazah? Bisa. Bisa ya? Bisa. Yang tiduran Ustadzat mohon untuk duduk ya. Adab belajarnya dijaga supaya ilmunya itu dapat menempel atau merasuk ke dalam hati kalian, ya. Biar Allah mudahkan, biar Allah tanamkan di hati kalian ilmunya nggak lupa.
Nggak apa-apa kalian dengarkan Ustazah saja, misalnya bosen denger Ustazah Anis gitu. Kalian lihat-lihat gambarnya aja, nggak apa-apa. Tapi jangan sambil rebahan, jangan sambil tiduran, jangan sambil ngemil. Adabnya tetap dijaga. Meskipun kalian hari ini nggak paham, mungkin ada yang nggak paham. Nanti kalau kalian menjaga adab, insya Allah nanti Allah mudahkan dalam menyerap ilmu. Siapa tahu hari ini aku gak paham yang dijelaskan Ustazah Anis. Siapa tahu nanti pas ngerjakan mendapat apa namanya rahmatnya Allah. Oh ingat, yang dijelaskan Ustazah Anis kemarin tuh ini. Aku ingetin sekarang gitu. Jadi kalau belajar sama siapa saja, Ustadz Ustazah, adabnya tetap dijaga ya. Duduk yang baik, pakai pakaian yang rapi, kemudian bukunya disiapkan. Kalau ada yang mau dicatat silakan dicatat ya. Seperti itu ya, dijaga adabnya. Meskipun nggak paham, dengarkan saja. Siapa tahu nanti Allah memahamkan pas di lain waktu. Baik, lanjut. Jadi itu ikhlas ya. Ikhlas itu perbuatan yang baik tanpa mengharap imbalan apapun atau hanya mengharap ridho Allah. Apa sih ridho Allah itu, Sada? Ya Allah itu merestui ridho kalau kita berbuat baik itu diterima. Nah, kayak gitu diterima oleh Allah. Bukan perbuatan baik kita itu tidak, perbuatan baik kita diterima oleh Allah, tidak disangkal oleh Allah. Seperti itu maksudnya. Nah, dalam Sahih Bukhari dari Alqamah bin Waqqas Al-Laisi, Nabi Muhammad itu bersabda, innamal a'malu binniyat. Nah, siapa yang sudah sering mendengar hadis ini? Ya, yuk, siapa coba? Enggak ada yang mendengar. Siapa yang tahu hadisnya ini? Pak Taus. Ayo. Pak Taus. Tahu. Siapa yang tahu hadisnya ini? Tahu ada di kelas 1. Apa coba? Apa? Nggak tahu. Taus. Nggak tahu? Nah, Ustazah kasih tahu ya. Ini kan hadis di kelas 1 kan ya? Tahu. Hadis awal-awal. Siapa yang masih ingat? Tahu. Ayo. Masih Apa? ingat. Apa Masih artinya? ingat. Apa artinya? Innamal a'malu binniyah. Nah, Ya, terus apa ya? apa ya? Ayo, oke, Ustazah Anis kasih tahu ya. Artinya sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niat. Ya, sudah ingat kan? Jadi semua amal perbuatan baik yang kita lakukan itu tergantung atau kembali lagi pada niat kita. Niatnya apa? Mencari ridhonya Allah. Jadi setiap kita melakukan perbuatan baik, setiap kita melakukan amal yang baik, kita niatkan hanya mencari ridhonya Allah. Seperti itu ya. Jadi ikhlas itu awalnya kita harus bisa ikhlas itu berawal dari niat. Kalau niat kita sudah benar mencari ridhonya Allah, nanti pasti perbuatan yang kita lakukan itu sudah bernilai ikhlas. Ya, tahu ikhlas atau enggaknya itu gimana, Ustazah? Tahu ikhlas atau tidak itu bisa dilihat dari misalnya kalian ngasih kado atau membantu teman, ngasih kado lah. Biar gampang, kalian ngadu teman kalian yang misalnya pengen ngadu aja ya, pengen bersedekah, terus aku ngasih kado apa misalnya buku, nanti biar pas suatu saat aku dikado yang lebih baik. Nah, kalau kalian niatnya gitu, memberi tapi mengharap kembali gitu ya, itu namanya belum ikhlas ya. Jadi kalau ikhlas itu kita memberi, ya wes kita niatkan aku sedekah mau memberikan buku ini kepada temanku biar lebih bermanfaat. Mungkin kalian bukunya udah banyak kayak gitu ya. Jadi kalau memberi, pokoknya melakukan perbuatan baik kayak gitu tadi, itu jangan mengharap imbalan. Seperti itu ya. Selanjutnya dalam Al-Quran juga diterangkan di surat Ghafir ayat 65. Ini huwal hayyu la ilaha illa huwa
Fad'uhu mukhlishina lahuddin. Artinya dialah yang hidup kekal, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia ini siapa, teman-teman? Allah. Allah, bagus. Nah, Dia Allah, maka sembahlah Dia Allah dengan tulus, ikhlas beragama kepadanya. Jadi kalau beribadah juga segala sesuatunya, segala perbuatan baik kita niatkan untuk beribadah dan hanya mengharap ridho Allah. Jadi kita tulus ikhlas tidak mengharap apapun. Masalah pahala itu kita harus merasa sedih kalau misalnya kita beribadah tapi cuma diiming-imingi pahala, ya. Jadi kita harapannya pahala toh biar masuk surga. Ya itu nanti bonus masuk surganya ya. Yang penting adalah kita melakukan perbuatan baik hanya mengharap ridhonya Allah, itu ikhlas ya. Kalau dapat pahala sekian, dapat misalnya masuk surga tanpa hisab, dapat masuk surga lewat pintu mana saja, itu adalah bonus ya. Kalau keutamaan-keutamaan itu hanya bonus sebagai motivasi kita melakukan ibadah atau perbuatan baik. Yang paling utama adalah kita ikhlas menjalankan perbuatan baik tersebut. Ya. Lanjut ya. Ya. Perhatikan gambar berikut ini. Coba itu gambar apa saja? Ini gambar anak yang sedang sholat, ya kan? Sholat. Kalau Ya. ini sedang apa? Belajar kelompok atau belajar sama orang tua. Kalau ini petani sedang ngapain? Petani sedang Mengolah sawah ya? mengolah sawah. Nah ya. Terus yang ini? Anak mengasih memberi sedekah uang kepada fakir miskin. Ya. Ini termasuk perbuatan baik atau enggak? Perilaku baik apa enggak? perbuatan baik. Iya, ini termasuk perilaku baik. Nah, semua perilaku baik ini jika dilakukan dengan ikhlas, hanya mengharap ridhonya Allah, itu sudah termasuk amalan ikhlas, perbuatan ikhlas. Tapi jika semua perbuatan ini dilakukan mengharapkan imbalan yang lain, maka itu belum termasuk namanya ikhlas. Jadi ikhlas tadi apa artinya teman-teman? Yo. Masih ingat? Ikhlas tadi apa? Ayo kan lupa nih Ustazah kasih bocoran lagi. Tadani. Memberi tanpa pamrih. Pantesan. Masih. Sudah tahu. Ya. Siapa? Ini kan sudah. Oke, Ustazah lanjutkan ya. Ini tadi lo ikhlas. Ikhlas itu murni, bersih atau jernih. Karena tinggal 10 menit lagi. Maaf ya. Lanjut yang kedua yaitu mohon pertolongan. Mohon pertolongan. Nah, secara bahasa pertolongan itu adalah bantuan ya. Jadi kalau menolong berarti membantu. Menolong berarti memberi bantuan. Nah, ini perintah Allah, jika ingin mohon pertolongan itu hanya kepada Allah. Ya, ini di surat apa yang sering kalian baca setiap sholat ya, setiap rokaat. Berarti sehari baca berapa kali? Minimal 17 kali ya kan? Karena dibaca setiap kali rokaat di sholat ya. Nah, ini tahu kan? Iya karena budu wa iya karena iya. Artinya apa? Artinya apa? Al-Fatihah. Artinya apa ini? Artinya hanya kepada engkau kami dan hanya kepada engkau. Engkaulah. Hanya kepada engkau kami mohon menyembah dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Jadi yang kita mintai tolong itu siapa? Kalau dalam surat Al-Fatihah ini berarti Allah. Allah.
Apakah manusia? Apakah malaikat? No. Bukan ya. Kalau kita hakikatnya kita memohon pertolongan itu hanya kepada Allah ya, bukan kepada manusia. Meskipun kita mohon bantuan, misalnya kita mohon bantuan kepada orang lain itu hanya sebagai apa namanya, sebagai wasilah ya, sebagai apa sih wasilah itu? Perantara ya. Jadi manusia itu hanya sebagai perantara pertolongan kita. Jadi hakikatnya atau kita mantapkan hatinya itu kalau mohon pertolongan hanya kepada Allah. Nah ini, memohon pertolongan hanya ditujukan kepada Allah. Karena Allah sebagai satu-satunya yang dapat memberikan pertolongan. Nah, dengan apa kalian mohon pertolongan kepada Allah? Coba, saya pengen tahu. Dengan apa kalian mohon pertolongan kepada Allah? Caranya bagaimana kalau kalian mohon pertolongan kepada Allah? Pintar, dengan berdoa ya. Cara memohon pertolongan kepada Allah itu satu-satunya hanya berdoa. Nah, setelah memohon pada Allah pertolongan, setelah berdoa, apa yang harus kita lakukan? Masa doa tok? Apa? Setelah berdoa berarti berusaha, ya kan? Harus berusaha, enggak doa tok. Kalian misalnya minta, ya Allah, aku mohon nanti ketika ujian nilaiku bagus, tapi nggak ada usahanya untuk belajar, mana bisa, ya kan? Jadi mohon pertolongannya itu selain jika berusaha, seperti itu ya. Iya. Terus apa sih keutamaan berdoa? Apa sih keutamaan mohon pertolongan kepada Allah? Ini ya, Allah akan selalu menyertai hambanya yang berdoa kepadanya. Maksudnya apa, Ustadzah? Maksudnya menyertai itu apa? Maksudnya yaitu Allah akan selalu membimbing kita. Allah akan selalu memberikan petunjuk kepada kita jika kita mau memohon pertolongan hanya kepada Allah. Kita selalu berdoa kepada Allah setiap langkah, setiap kegiatan, setiap setiap apa? Setiap hari. Pokoknya setiap yang kita kerjakan itu kita berdoa hanya kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk, agar Allah memberikan jalan keluar, agar Allah memberikan rahmatnya kepada kita ya. Itu maksudnya berdoa ya. Tanpa petunjuk Allah kita hidup di dunia ini rasanya tuh sia-sia. Tanpa rahmatnya Allah kita hidup di dunia ini sia-sia. Ya, itu keutamaan berdoa. Makanya kita harus mohon pertolongan pada Allah dengan berdoa. Selain berdoa juga berusaha ya. Nah, apa sih bentuk pertolongan Allah? Apa saja yang sudah kita nikmati bentuk pertolongan Allah? Yang pertama, menjaga hati senantiasa beribadah. Nah, seperti kalian selalu mengerjakan sholat 5 waktu, tidak melakukan maksiat, selalu melakukan hal-hal yang baik, itu termasuk penjagaan bentuk pertolongan dari Allah. Yang kedua, nah ini yang sudah kalian rasakan saat ini, nikmat sehat. Sekarang sehat semua kan teman-teman? Alhamdulillah ya, Allah masih memberikan kesehatan bagi kita sampai hari ini bisa ikut melakukan kegiatan belajar melalui Zoom ini. Yang ketiga, Allah memberikan pertolongannya apa? Berupa melapangkan rizki. Rizki itu bisa bermacam-macam teman-teman. Bukan hanya soal uang. Misalnya rizki masih bisa melihat, masih bisa bernafas, masih diberi makanan, tempat berteduh, dan sebagainya. Itu termasuk yang kita miliki semua itu rizkinya Allah loh ya. Jangan salah. Jangan salah kalau rizki itu cuma uang. Ya. Terus yang terakhir, senantiasa bertaubat. Ini yang biasanya bentuk pertolongan Allah yang agak apa ya? Agak kadang-kadang kita lupa ya. Senantiasa bertobat. Maksudnya apa bertobat itu? Coba. Ya, senantiasa memohon ampun kepada Allah. Nah, hati yang tentram itu adalah orang yang berperilaku baik hidupnya, tentram,
selalu banyak teman, banyak saudara, dan dicintai banyak orang. Jadi niat beramal karena Allah bukan karena manusia. Jadi dari dua sifat atau perilaku yang Ustazah terangkan tadi, ikhlas dan mohon pertolongan itu bisa membuat hati kita tentram. Jika kita melakukan semuanya hanya kepada Allah, pasti hati kita akan menjadi tentram. Kita niatkan semua pada Allah, kita niatkan semua untuk mencari ridha Allah, itu akan membuat hati kita tentram. Oke, jazakumullah. Hari ini banyak yang nggak masuk karena udah ini recording. Ya, nah, sudah ya. Karena waktunya tinggal sebentar lagi, nggak tahu ini Zoom-nya agak bermasalah. Maafkan Ustazah. Hari ini Zoom-nya bermasalah. Jadi untuk mengerjakan soal latihannya nanti Ustazah share di grup saja ya. Nggak jadi Ustazah share di sini. Atau yang di sini Ustazah share di sini ya. Di kolom chat. Kenapa? Aku dengar dikit terus mau mati. Ya udah nanti Ustazah share di grup untuk mengerjakan soal latihannya. Ya. Oke, jazakumullah. Hari ini yang sudah bisa masuk ke Zoom karena Zoom-nya tadi ada trouble dari Zoom-nya. Aku 100%. Iya, jadi nggak bisa masuk semuanya teman-teman ini. Yang bisa masuk hanya 25 anak. Baik, Ustazah Anis akhiri. Mohon maaf karena sebentar lagi Zoom-nya mati. Sebelum mati Ustazah akhiri saja karena lagi trouble Zoom-nya ya. Kita tutup dengan baca asri dan doa kafaratul majelis teman-teman ya. Jangan lupa minggu depan kita bertemu lagi di bab pelajaran ke-8 ya tentang surat Al-Kautsar. Silakan dipelajari dulu, nanti Ustazah Anis akan jelaskan. Terima kasih, kita baca awal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.